فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, banyak cita-cita manusia yang dia gantungkan di masa depannya. Banyak cita-cita mereka yang mereka sampaikan kepada sahabatnya, kepada temannya, atau mungkin yang dia bicarakan dengan jiwa-jiwanya. Di antara cita-cita tersebut adalah cita-cita yang terucap atau tertulis di dalam relung jiwa seorang yang sudah mengenal manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita tersebut adalah cita-cita yang kadang terucap di status, kadang tertulis di lembaran sosial medianya, terkadang cita-cita tersebut disampaikan kepada guru dan juga teman-temannya. Cita-cita itu adalah rindu majelis ilmu. Kapan pandemi berakhir sehingga kita kembali bisa belajar? Atau hatinya berucap, kalau pandemi sudah berakhir, insyaallah kita akan belajar. Allahu Akbar. Sesungguhnya di antara ranjau yang ditanamkan oleh iblis dan jaring yang ditebarkan oleh iblis adalah nanti dan nanti. Nanti dan nanti. Subhanallah. Niat setelah waktu normal itu hadir, kemudian ingin menuntut ilmu adalah niat yang sangat baik. Tetapi subhanallah, kita tidak bisa menghentikan mentari untuk bertukar dengan rembulan. Kita tidak bisa menahan malam untuk menyelimuti siang. Artinya apa? Ketika pandemi itu hadir, musim yang tanda kutip menghalangi kita untuk belajar dan hadir di majelis ilmu itu ada, bukan berarti umur kita akan bisa kita tunda, tidak. Karena itu ketika seorang sudah berniat dia akan hadir nanti di majelis ilmu, jangan tunggu musim yang normal. Subhanallah. Lihat dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah fenomena yang lebih bahaya dari musim yang kita alami saat ini, yaitu siapa saja yang ketahuan belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi mereka tetap pergi ke Darul Arqam, tempat Nabi sallam dan para sahabat berkumpul. Di situ mereka diajarkan oleh Nabi sallam ilmu tentang Islam. Jadi ingatkanlah kepada teman-teman kita, bukan berarti kita harus melanggar protokol yang ditetapkan pemerintah, tidak. Subhanallah. Tetapi ingatlah bahwasanya iman itu akan cepat menurun ketika ilmu tidak terus dia isi hatinya dengan ilmu tersebut. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hadir di majelis ilmu, subhanallah, itu adalah hal yang luar biasa. Seorang muslim, seorang muslimah dengan ilmu dia akan menyabarkan dirinya. Dengan ilmu dia akan tahu apa itu syukur. Dengan ilmu dia akan tahu bahwasanya di balik bahagia itu akan ada duri yang menusuk dirinya. Dengan ilmu dia akan tahu di balik tangis itu ada nutrisi yang akan membuat dia lebih kuat. Dia akan melihat di balik musibah ada manfaat, dia akan melihat di balik manfaat ada ujian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu, dan saufa nanti itu adalah tidak baik di dalam urusan yang baik. Nanti dan nanti adalah hal yang tidak baik.
Makanya kemarin kita sebutkan apa? Pepatah bahasa Arab mengatakan apa? Baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur yang ada hari ini itu lebih baik daripada ayam besok. Telur ada hari ini. Kalau dikasih ya saya pilih ayam ya. Karena tentunya lebih besar porsinya dan tentu harganya akan berbeda. Tapi kalau ayamnya besok, sementara hari ini adalah telur, lebih selamatnya ambil apa? Telur hari ini. Karena hari ini sudah ada, besok entah telurnya tidak ada atau engkau yang akan binasa. Maka seorang hamba berusahalah untuk mengambil kebaikan yang ada di sekitarnya, mengambil kesempatan-kesempatan yang dengan itu semoga dia bisa mempertanggungjawabkan usianya di sisi Allah Ar-Rahman Azizul Zuntiqam. Kita akan baca kembali kitab Al-Fawaid dengan susunan Fawaidul Fawaid. Kita masuk pada pembahasan yang ke-12 tentang uraian makna ubudiyah. Uraian makna ubudiyah dan juga pemurniannya. Jadi kita akan bahas tentang ini satu paket ya. Kita akan jelaskan apa itu ubudiyah dan apa makna ubudiyah itu kalau dimurnikan itu bagaimana. Kalau apa makna ubudiyah dan memurnikan ubudiyah itu bagaimana. Sebenarnya sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kitab ini namanya adalah Al-Fawaid, tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Kemudian disusun secara per subtema lebih terperinci atau lebih pendek oleh Syekh Ali rahimahullahu taala. Sebenarnya pembahasan ini bersambung dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya, saudara-saudariku yang Allah muliakan, beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menghadirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan dan juga diusik oleh kesedihan, kemudian dia membacakan doa yang kemarin kita sebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan hilangkan kecemasan dan kesedihannya. Apa doa kemarin? Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan seterusnya. Nah, di bab yang ke-12 yang hari ini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan poin ubudiyah, diuraikan poin ubudiyah yang ada di dalam doa yang diajarkan tadi, yang mana kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari atau menghafal doa ini? Kata Nabi SAW, selayaknya bagi siapapun yang mendengar doa ini untuk dia mempelajari dan menghafalnya. Baik, kita lihat di doa ini pertama dimulai dengan ucapan Allahumma inni abduk, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan apabila dilihat dari mendalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari sabda Nabi SAW dalam doa tadi itu. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang mana dimulai dengan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ini permulaan dari doanya. Apa yang bisa kita ambil uraiannya? Pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, pertama tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah yaitu dengan merasa hina di hadapannya, senantiasa merendahkan dan berserah diri kepadanya, siap melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta selalu butuh terhadap perintahnya. Pertama, tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah. Dalam doa ini kan kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, sesungguhnya aku budakmu, sesungguhnya aku pelayanmu. Ketika seorang menyatakan di hadapan Allah, aku
aku ini budakmu ya Allah, aku ini pelayan. Maka ketika itu ada sebuah realisasi yang harus dia lakukan. Apa itu? Dia harus melayani tuannya, dia harus melayani Allah, dia harus mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sendiri udah katakan, ya Allah, aku hambamu. Ketika seorang mengatakan, wahai misalnya, wahai bos, wahai atasan, saya adalah pekerjamu, perintahkan apa saja. Artinya ketika dia mengatakan saya bawahanmu, artinya apa? Engkau atasan yang bebas untuk memerintah, aku yang siap kapanpun untuk mengerjakan perintahmu. Itu yang termuat di dalam kata sesungguhnya aku adalah hambamu. Apa saja ubudiyah yang terkandung di situ? Pertama, dia ketika dia mengatakan aku hambamu, dia harus tahu bahwasanya seorang hamba itu hina. Seorang hamba itu hina. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jalan raya itu terkadang disebut dengan at-tariqul mu'abbad. Ada kata ain ba dal. At-tariqu itu jalan, al-mu'abbad jalan mu'abbad artinya apa? Jalan yang hina. Kenapa dia hina? Dilalui oleh semua kendaraan. Artinya apa? Dia rendah. Nah, seorang manusia ketika menyebutkan bahwa ya Allah, aku hambamu, artinya apa? Aku hina. Aku hina ya Allah. Bagaimanapun aku adalah tidak bisa memungkiri kehinaan diriku. Jadi ketika seorang beribadah tapi dia tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka itu bukan ibadah. Ibadah harus memiliki sifat penghinaan diri di hadapan Allah. Ini poin penting. Karena terkadang seorang hadir ya di sebuah tempat kebaikan, di saf salat, di majelis ilmu, di tempat-tempat kebaikan, yang di situ terkadang dia hadir untuk mengatakan aku wah, lihat lo pakaianku, lihat lo fashionku dan sebagainya. Subhanallah. Karena itu dulu di awal-awal disebutkan di kajian ini, terkadang ada orang bajunya itu hari Senin beda, hari Selasa beda lagi warnanya, satu set dari sendal sampai jilbabnya sama semua. Mungkin hari Senin dia merah, hari Selasa dia biru dan seterusnya. Terkadang apa? Dia di situ kehilangan poin bahwasanya dia ketika hadir di tempat ketaatan, bahwa dia itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika seorang tersebut merasakan bahwa dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, dia harus tahu bahwasanya pertama, dia adalah diciptakan untuk melakukan apapun yang Allah suruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pertama dia harus hadirkan kehinaan. Kedua, dia senantiasa merendahkan diri dan berserah diri kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka ketika, sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW, Allah itu sangat suka bahwasanya seorang hamba ketika dia berdoa, dia merintih, merengek. Contohnya doa ini, ya Allah, aku hambamu, anak hamba lelakimu, anak hamba perempuanmu, yang kita jelaskan kemarin apa? Yang juga adalah ayahku, anak dari hambamu, kakekku, anak dari hambamu, seterusnya. Silsilah dia adalah hamba atau budak Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi dia serahkan diri kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenar-benarnya itu apa? Yaitu seorang wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri. Jadi seorang mukmin itu seorang muslim dan muslimah, itu artinya adalah muslim itu orang yang nurut, muslimah seorang wanita yang nurut. Artinya apapun yang kau suruh ya Allah, apapun yang kau suruh. Karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lihat sirah para sahabat ridwanullah alaihi majma'in atau tarikh dari kehidupan mereka. Kita lihat bagaimana ketika turunnya misalnya ayat hijab, apa yang mereka lakukan? Tirai-tirai di rumah mereka yang mereka jadikan. Subhanallah. Bahkan disebutkan bahwasanya
sebagian para sahabiat, sahabat-sahabat perempuan Nabi itu mereka berjalan yang terlihat cuma satu matanya saja. Cuma satu matanya saja. Matanya tetap di samping, bukan di tengah. Satu. Ya, tetap satu. Artinya apa? Betul-betul mereka dulu menutup dengan leluasa melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika turun ayat khamar, pertama khamar itu dibolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tumbuh-tumbuhan tersebut, anggur itu bisa kalian ambil rizki dan juga bisa kalian buat khamar. Awalnya khamar boleh. Kemudian tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya khamar tersebut ada baik ada buruknya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang khamar dan juga judi. Kata Allah, kul fihima ismun katsir. Katakan dalam khamar dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada kebaikannya, ada manfaatnya. Masih boleh, tapi dosanya lebih besar. Kemudian ayat yang keempat mengharamkan khamar di waktu tertentu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki waktu salat dalam keadaan apa? Mabuk. Jadi sebelum waktu salat sekitar beberapa puluh menit atau berapa jam sebelum waktu salat itu ada muazzin, orang yang mengumumkan mengatakan bentar lagi waktu salat, jangan minum khamar. Itu masih boleh, tapi di jauh dari waktu salat. Kemudian Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya salah satunya disebutnya oleh Allah, khamar adalah perbuatan syaitan yang ingin menumbuhkan, menghadirkan permusuhan dan kebencian. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Rasulullah kalau tidak salah mengutus Anas bin Malik atau sahabat yang lain untuk mengumumkan di negeri atau kota Madinah bahwasanya khamar telah diharamkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat umat al-Islam? Mereka tumpahkan khamar mereka sehingga diibaratkan kota Madinah banjir dengan apa? Khamar. Kenapa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim dan muslimah. Jadi subhanallah ya, muslim itu intinya cuma nurut, udah itulah muslim. Muslimah itu patuh, itulah arti dari muslim dan muslimah. Kemudian dia siap melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Karena itu antara tauhid, antara ubudiyah dengan perintah dan larangan itu adalah satu. Karena itu sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa beliau mengatakan setiap perintah di dalam Al-Quran, perintah itu ada berapa kemarin? Ada dua. Perintah mengerjakan perintah dan perintah menjauhi larangan. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas yang paling jago dari umat ini mentafsirkan Al-Quran, kata beliau setiap perintah di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk bertauhid. Semua perintah di dalam Al-Quran, misalnya Allah nyuruh mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Dan di situ dia disuruh apa? Engkau keluarkan zakat dengan keikhlasan, dan ikhlas itu apa? Tauhid. Maka di sini ketika seorang hanya membatasi tauhid dengan hanya sujud, ruku dan semacamnya saja, maka di sini adalah sesuatu pembatasan yang besar dijadikan menjadi sempit, yang lebar dijadikan menjadi sempit. Maka semua perintah, semua larangan itu adalah menjadikan seorang menjadikan seorang tersebut berubudiyah kepada Allah. Kemudian dia selalu butuh terhadap perlindungannya, memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim dan muslimah umat al-Islam, dia harus memiliki sikap ini yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bagaimana maksudnya? Seorang yang tidak mohon pertolongan kepada Allah, dia sombong. Seorang yang tidak memohon pertolongan kepada Allah, dia sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhirat nanti ketika Allah membangkitkan manusia, Allah mengatakan ainal malik, mana raja-raja dunia, yang mana mereka tersebut tidak mau minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hamba yang paling kuat, ini catatan penting di dalam hidup, hamba yang paling kuat adalah hamba yang selalu minta tolong sama Allah. Tidak semua minta tolong itu lemah, tidak. Tetapi ketika kita semakin sering minta tolong kepada Allah, kitalah semakin kuat. Karena orang yang kuat bukanlah orang yang mampu memindahkan gunung, mampu menguras lautan, bukan. Itu bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang dia tahu bahwa dia lemah, kemudian dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemarin dulu saya pernah sebutkan bahwasanya Allah menyebutkan dua tipe hambanya. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini manusia. Ada makhluk yang lain, apa itu? Syaitan. Allah sebutkan inna kaidash syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Lemah versus lemah, mana yang menang? Yang menang adalah yang mohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat. Jadi ketika seorang kalah dengan syaitan, bukan berarti syaitannya yang kuat, bukan, tetapi apa? Tetapi kita yang lemah. Ketika seorang tersebut tergelincir dari untanya, seorang sahabat tergelincir dari untanya, kemudian dia mengatakan ta'izaz syaitan, celakalah syaitan. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan begitu. Kalau kau ucapkan begitu, syaitan menjadi, wah saya besar nih, saya tangguh nih, sehingga dia jadi besar seperti rumah, kata Nabi SAW. Tapi ucapkanlah bismillah. Jadi kalau tergelincir itu bukan astagfirullah, tapi bismillah. Kalau kita kesandung itu ucapannya bismillah, bukan astagfirullah, bukan subhanallah dan sebagainya. Bismillah. Kata Rasulullah, ucapkan bismillah. Kalau kau ucapkan bismillah, maka syaitan akan minder sehingga dia jadi bisa kecil sekecil lalat. Subhanallah. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu diajarkan setiap hari. Setelah iyyaka na'bud, apa? Iyyaka nasta'in. Kemudian ini panjang, kalau saya jelaskan semua tidak selesai. Kemudian dia harus bertawakal hanya kepada Allah dan meminta pemeliharaan dan naungan hanya kepada Allah. Saya pernah katakan dulu ya, siapa yang bersandar kepada selain Allah, dia seperti bersandar kepada pohon yang rapuh, yang dia akan terjatuh dan ditimpa oleh pohon itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, ibarat dia berjalan di jembatan kaca yang retak. Suatu saat dia akan jatuh dan dia akan terluka dan juga terkena goresan-goresan kaca itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, dia seperti orang yang ingin menghilangkan dahaganya dengan menghirup atau meminum air asin. Maka ketika seorang sudah minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia harus ingat, pertolongan ini membawa dia untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sebutkan apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukup. Contohnya siapa? Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Siapa ini Ya'qub? Ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dari kecil terpisah dengan Yusuf alaihissalam, kemudian dikerjain oleh anak-anaknya yang lain, dibohongin bahwa Yusuf dimakan serigala dan sebagainya. Apa katanya? Dia mengatakan di dalam, ketika anak-anaknya dan keluarganya bilang, dia mengatakan awalnya Nabi Yaqub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf, karena saat itu Yusuf alaihissalam mengirim bajunya.
Kata nabinya, kata keluarganya, qalu innaka lafi dhalalikal qadim. Wahai Nabiullah Yaqub, sungguhnya engkau dalam kesesatan yang lama, masih aja mikirin Yusuf, enggak mungkin masih hidup. Apa kata Nabiullah Yaqub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia mengatakan qala innama, Yaqub mengatakan hanya saja, ashku bathi, aku keluhkan kelelahanku, keluh kesahku, wa huzni, dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah. Endingnya apa? Endingnya Allah pertemukan dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bersandar hanya kepada Allah azza wa jal, yang dia awalnya datang ke negeri Mesir sebagai seorang budak, kemudian dia muncul di negeri Mesir sebagai seorang menteri, karena dia bertawakal kepada Allah azza wa jal, bersandar kepada Allah, bersandar kepada sesuatu yang tidak rapuh. Karena itu Allah mengatakan innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki dan Allah itu sangat kokoh. Kemudian begitu pula hati hamba tersebut tidak terkait dengan selainnya, baik dalam cinta, rasa, takut maupun harapan. Jadi semua hatinya, apapun yang terjadi pada dirinya, itu semua adalah lillah, karena Allah, fillah, karena sebab Allah, kemudian alallah, semuanya dia serahkan kepada Allah azza wa jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia mencintai seorang, dia cintai karena Allah. Ketika dia benci karena Allah. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsaku ural iman, cinta atau ikatan iman yang paling besar adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Jadi jadikan semua aspek kehidupan kita itu karena Allah. Alangkah indah kalau orang marah itu karena Allah. Alangkah indah kalau seorang itu harus meridhoi, memahami dan peduli itu karena Allah azza wa jalla. Yang kedua, kandungan dari doa yang kita sebutkan di dalamnya adalah tadi ada kata apa? Inni abduk, aku adalah hambamu. Itu memuat kapanpun juga aku adalah tetap hamba. Allahumma inni abduk, ya Allah aku adalah hambamu. Di situ kata Imam Ibnul Qayyim penegasan bahwasanya kapanpun kita seorang hamba. Ketika masih kecil seorang hamba, ketika kita balita seorang hamba, ya, ketika kita balita seorang hamba. Karena itu subhanallah, dulu saya itu ya, cerita ya, saya itu dulu baru bisa berjalan itu usia 3 atau 4 tahun baru bisa berjalan. Dulu saya itu sempat dibilang ini anaknya cacat, walaupun sampai sekarang ada terkadang agak sakit itu muncul. Tapi subhanallah ya, setelah saya memahami, artinya belajar, saya pahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan apapun takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita di masa lalu, itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hamba. Dulu Allah jadikan kita tidak mampu berjalan, kemudian ke Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dulu punya cita-cita, saya dulu baru belajar, mulai semangat belajar itu kelas 4 SD, dan itu adalah pas waktunya berpapasan kali ayah saya meninggal. Dari ketika itu semua aspek kehidupan berubah, yang dekat menjadi jauh, yang tadi lapang menjadi semua sempit. Situlah saya sudah mulai jualan, ya, mulai jualan dagangan orang. Tapi di saat itu ketika musibah itu hadir, saya melihat bahwasanya di situ saya sudah mulai bisa berpikir bahwasanya memang tidak bisa berharap kepada manusia, tidak bisa. Ketika ayah saya wafat, tidak lama setelah itu datang guru TPQ, subhanallah, guru TPQ. Dan sebulan guru TPQ itu hadir, ada musabaqah. Semoga ini adalah saya sampaikan bukan karena untuk dipuji dan sebagainya, dan lebih baik tidak dipuji.
Saat itu adalah kampung kita di kecamatan itu, Kecamatan Galang, adalah kampung yang bisa dibilang telat dapat guru TPQ. Kampung-kampung yang lain udah tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apa? Ada undangan musabaqah. Itu saya jadi vokalisnya. Ya, saya jadi vokalis. Nasyid maksudnya ya, nasyid, bukan nyanyi. Nyanyi itu kisah yang lain. Ya. Dan qadarullah menang. Subhanallah, juara 1. Ketika itu saya semakin suka dengan situasi belajar. Dan memang sebelum itu saya sudah belajar dari Iqra 1, saya langsung naik ke Iqra 5. Sebelum guru tadi datang, belajar di guru di kampung. Kemudian ganti guru, dipindah Iqra 2, saya nangis. Karena saya tidak ridho kalau saya ketinggalan dengan teman saya yang menyusul dia. Tapi qadarullah lulus, ada beasiswa. Disitulah sampai saat ini kita berterima kasih kepada orang yang memberikan beasiswa, walaupun saat itu mereka ingin berikan beasiswa sampai universitas dengan suatu alasan, dan mungkin alasan itu salah. Saya memilih tidak kuliah, saya memilih untuk kembali ke sini. Nah, dari semua hal itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya masih mengambil pelajaran di semua step itu adalah bahwasanya selama kita meyakini bahwa kita adalah hamba Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Itu saja kehidupannya. Kapanpun, usia kita berapapun, dimanapun, kita adalah hamba Allah. Itu saja. Karena begini, kalau kita bersandar kepada manusia, misalnya ibu, ayah, kita safar mereka nggak ikut. Bersandar kepada teman kita terbaring di rumah sakit, nggak mau dia baring satu ruangan sama kita dengan infus yang ada misalnya. Tapi kalau kita sama Allah, kapanpun, la tahzan, jangan sedih, innallah ma'ana, Allah itu selalu bersama kita. Karena itu disitulah saya sudah bercita-cita dari kecil, saya kalau besar harus jadi ustaz. Subhanallah. Di situ itu adalah, walaupun setelah saya besar saya tidak ingin jadi ustaz. Saya tidak mau jadi ustaz. Saya hanya ingin jadi seorang yang agen di dalam Islam, agen dakwah. Karena dipanggil ustaz itu bukan sebuah title yang baik. Karena hakikat seorang hamba itu apa? Bagaimana perbuatannya, bagaimana amalnya, bukan orang memanggil dia apa. Tapi dari kecil saya sudah ingin menjadi seorang ustaz. Saya ingin memberi pengaruh di dalam kehidupan orang lain. Dan alhamdulillah, walaupun ala kadarnya, semoga ada kata-kata. Karena itu bisa dibilang sekarang saya sudah mulai aktif menulis quote, kata-kata, membuat video-video singkat. Satu harapan saya, mungkin ketika orang sudah tidak bisa membedakan mana jasad saya dan mana tanah, di situ masih ada orang-orang yang mengambil faedah dari jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan. Dan itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan kita tersebut kapanpun itu adalah hamba Allah, kapanpun. Ya Allah, aku di sini hambamu, aku di situ aku hambamu. Karena ketika itu kita akan menjadi seorang yang selamat, baik setelah tua maupun selagi muda, baik ketika masih hidup maupun mati, baik ketika taat maupun ketika maksiat, baik ketika sehat maupun ketika sakit, baik ketika sepenuh jiwa maupun segenap hati, dengan sepenuh jiwa dan segenap hati, baik dengan lisan maupun anggota badan. Jadi semua kita hadirkan. Jadi kalau kita sudah mulai merasa kuat, kenapa saya ceritakan bahwa saya itu telat bisa jalannya? Karena ada kalanya manusia itu, ya, kadang dia merasa dia sudah kuat, dia merasa kuat. Ketika itu dia harus ingat, cari file dia di masa lalu. Oh, saya dulu nggak bisa berjalan, subhanallah. Kemudian ketika dia saat ini susah, oh dulu saya sudah pernah jadi orang kaya loh. Ternyata jadi orang kaya tersebut pun tidak selamanya, subhanallah. Jadi itu seorang hamba kapanpun dan dimanapun, di usia berapapun, jadikan dia memiliki alarm kehidupan. Inni Abdullah,
aku adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kita hadirkan, subhanallah, kita akan mendapatkan titik terang ketika terowongan terasa buntu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang lapang ketika gang-gang di dalam kehidupan itu terasa sempit. Jadi jadikanlah kita sebagai hamba Allah kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kewafatan. Jadi maksud saya adalah coba lihat masa lalu kita. Oh, saat dulu saya melakukan ini itu, saya lupa bahwa saya adalah hamba Allah SWT. Dan satu tujuan kenapa saya menceritakan kisah tadi juga adalah ajarkan keluarga kita cita-cita yang diwujudkan di masa depan. Ajarkan itu. Dulu sebelum saya ke pesantren, hari ini sepertinya apa namanya, jadi lebih ke story ya. Sebelum saya ke pesantren itu kita nyebrang dulu, transit ke sebuah pulau. Waktu itu kisah saya ke pesantren cukup dramatis sih. Tidak diizinkan oleh ibu saya ya, tidak diizinkan oleh ibu saya. Teman-teman udah mau pergi naik pompong kan, nyebrang. Kemudian adalah rayuan-rayuan dari yang lain. Akhirnya ibu saya mengizinkan. Itu last minute lah. Akhirnya siapkan baju dalam keadaan tidak ready, memang mental pun tidak siap karena udah sedih. Kayaknya cita-cita saya hancur di sini. Pasti jadi nelayan kan gitu. Sampai di pulau penyeberangan, sebelum naik ferry, waktu itu saya dibeasiswa oleh mbak-mbak dan mas-mas yang kerja di PT-PT di Muka Kuning. Mereka punya majelis, di situ mereka patungan dan mereka beasiswa. Ketika saya sampai di pulau penyeberangan tersebut, sebelum naik ferry atau bus saat itu, minibus ya, saya dipanggil oleh ibu-ibu, nenek-nenek lah. Saya lupa orangnya, tapi saya ingat sekali ucapannya. Apa beliau masih hidup atau tidak, mungkin sudah wafat, udah lama sekali. Dia bilang, dia ambil pulpen, kerja dengan ini, jangan kerja dengan itu. Maksudnya apa? Kerja dengan pulpen, jangan kerja dengan kail pancing. Di situ perkataan itu merubah hidup saya, merubah kehidupan, bahwasanya seorang harus punya cita-cita yang dia gantungkan untuk dia kejar. Karena kalau dia tidak punya planning di depan, dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan bergerak. Ketika itu, tapi dia harus ingat, ini Abdullah, aku hamba Allah. Nggak bisa kalau dengan selain Allah Azza wa Jal. Karena itu kalau kita mau jujur nih, semua kehidupan kita ini terwujud itu karena apa? Karena Allah yang membantu kita. Nah, mungkin kedepannya kisah yang lain, karena saya lihat sebagian teman-teman ada belajar tapi nggak paham-paham. Ya, sebenarnya belajar itu ada strateginya, dan walaupun strategi paling kuat adalah kejujuran dari hati. Ya, semoga nanti saya sebenarnya ingin buat tulisan, tapi terkadang saya berpikir apa namanya, nggak tahu ini was-was atau apa ya. Apakah ini menceritakan kebaikan diri, kemudian apa namanya, ingin dipuji ataukah ingin berbagi? Dan itu masih diseleksi. Nanti kalau ada ketenangan hati, saya berbagi bagaimana tips seorang itu belajar, sehingga dengan waktu yang singkat dia bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, di dalamnya juga terkandung, ini masih inni abduk, aku sesungguhnya aku hambamu. Di dalamnya juga terkandung makna, sesungguhnya harta dan jiwaku adalah milik engkau, karena hamba beserta apa yang dipunyai adalah milik Allah. Ucapan yang sering kita dengar dalam kehidupan, khususnya di musim pandemi, adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna hamba ada pada ucapan istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu seorang kalau kena musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang keempat, terkandung pula di dalamnya makna hanya engkaulah yang memberi semua nikmat,
yang aku rasakan hingga saat ini, dan sungguhnya semua itu adalah anugerahmu dan kepada hambamu. Di sini ketika kita mengucapkan sesungguhnya aku adalah hambamu ya Allah, kita harus ingat bahwasanya apa yang ada pada kita bukan hasil usaha kita, bukan. Allah mengatakan inna Qarun kana min qaumi Musa. Sungguhnya Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa. Awalnya dia baik, dia dekat dengan Nabi Musa. Tetapi Qarun ini adalah tipe yang dia tersebut tidak ingin kalah dalam urusan harta, sehingga dia lakukan apapun untuk mengejar cita-citanya menjadi orang yang kaya. Cita-cita juga. Tetapi di situ dia hidup di masa Fir'aun yang kejam di zamannya Nabi Musa, yang mana Fir'aun tidak mungkin mengizinkan harta orang itu berkembang kalau dia adalah pengikut Musa. Maka akhirnya apa? Qarun tidak ikut Musa, karena kalau dia ikut Musa kekayaannya justru akan dikekang dan mungkin habis oleh perbuatan Fir'aun. Akhirnya dia ikut apa? Dia ikut Fir'aun, sehingga apa? Dia menjadi tauladan, atau menjadi tauladan maksud saya adalah menjadi tempat atau sarana untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang cinta harta tapi lupa kepada yang memberikan harta. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya anugerah itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Membuka Al-Qur'an dengan alhamdu, segala puji. Rasulullah mengatakan ketika seorang anak sampai di 4 bulan ketiga, Allah utus malaikat untuk meniupkan apa? Beberapa perkara. Di antaranya apa? Rezeki. Semuanya bermula dari Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dilupakan oleh seorang hamba, berarti dia sedang lupa, ya Allah sesungguhnya aku hambamu. Dia lupa itu. Maka di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik nama apa? Abdullah dan Abdur Rahman. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa dia itu apa? Hambanya Allah. Abdullah hambanya Allah, Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih. Semua yang engkau dapatkan itu dari Allah yang mengasihi, yang memberikan. Maka di sini poin menjadi hamba, pelayan dan budak Allah itu sangat penting dalam hidup. Tadi saya katakan di awal apa? Menghinakan diri kepada Allah semakin sering, disitulah seorang makin tinggi. Kata Nabi SAW, ma tawadu'a abdun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seorang hamba itu semakin tawadu' kecuali Allah angkat. Rumusnya apa? Semakin rendah engkau semakin tinggi. Paham ya? Ada rumus orang-orang pecinta dunia, atau ini sebenarnya baik tapi terkadang digunakan oleh orang-orang pecinta dunia. Mundur untuk apa? Untuk maju lebih keras. Ibarat narik ketapel kan ya, semakin ditarik nanti lepasnya semakin jauh. Maka rumus akhiratnya adalah semakin kita merendah, semakin sujud, maka kita semakin tinggi. Semakin kita sujud, semakin tinggi. Karena itu di antara derajat orang yang paling tinggi di surga adalah penghafal Al-Quran. Kenapa? Penghafal Al-Quran dia akan sering mendapatkan ayat Allah yang menyuruh dia sujud, ayat sajdah, dan ketika itu dia akan sujud. Dan juga di dalam keutamaan menghafal Al-Quran, dia akan menghabiskan waktunya untuk kalamullah, sehingga apa? Seakan-akan dia hanya dengar Allah aja, nggak dengar orang lain. Semakin kita rendah, semakin kita tinggi. Semakin kita tinggi, semakin kita rendah. Aba wastakbar. Sifat siapa itu? Iblis. Dia enggan dan dia sombong. Maka ini rumus berbalik ya, untuk menjadi seorang yang mulia. Kemudian yang kelima, di dalamnya juga terdapat makna sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan harta dan jiwaku yang merupakan anugerahmu kecuali dengan perintahmu. Sebagai seorang hamba sahaya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan seizin tuannya. Aku pun tidak kuasa dalam menolak mudarat dan memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga tidak kuasa menolak kematian, kehidupan ataupun kebangkitan. Ini harus kita hadirkan ketika kita mengatakan ya Allah aku adalah hambamu. Apa itu tadi? Kita tidak punya daya dan upaya.
Karena itu zikir sederhana yang diajarkan oleh Nabi ketika kita keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Di sini kita mau kemana? Kita itu mau pergi ke tempat yang kita udah tahu jalannya. Misalnya kalau mau ke masjid lewat sini, nanti sekian meter belok sini, kita ngerti. Ini kompleks saya loh, ini perumahan saya loh. Lewat sini nggak ada kendaraan. Tapi apa? Kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya apapun yang kita miliki bukan untuk kita bisa semena-mena berbuat, tidak. Karena itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau itu diucapkan kita tidak terkena sihir ataupun tidak terkena racun atau penyakit bahaya. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Utsman bin Affan. Saya lupa namanya, Addas atau siapa. Anaknya Utsman bin Affan. Dia sampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan doa ini dia akan diselamatkan dari musibah yang tiba-tiba. Suatu ketika tabi'in yang meriwayatkan hadis ini menjenguk anak Utsman bin Affan ini, sakit. Maka tabi'in ini langsung ingat, kemarin beliau ini ngajarin doa yang diajarkan oleh Rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Katanya siapa yang baca doa ini enggak mungkin kena penyakit dadakan. Tapi kok dia sekarang sakit? Tapi anak dari Utsman bin Affan ini paham dengan pandangan dari seorang tabi'in tadi. Apa kata dia? Pagi ini aku lupa baca doa itu. Subhanallah. Makanya dia sakit. Lihat saya juga sering mengalami. Dan ini subhanallah, semakin tumbuh keyakinan kita kepada Allah. Kadang kalau saya lupa baca doa itu, kadang saya nabrak orang atau saya ditabrak. Karena itu hal yang paling ingat saya dengan efek dari doa ini, salah satunya adalah ketika bawa kendaraan. Ketika hampir nabrak, nggak jadi, ingat, oh tadi pagi saya baca doa ini. Subhanallah. Itu menandakan la haula wala quwata illa billah. Jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, berarti dia telah mengikrarkan aku benar-benar adalah hamba. Apa tadi pertama? Dia harus melaksanakan semua ubudiyah. Yang kedua, dia harus tahu bahwasanya kapanpun dimanapun dia adalah hamba Allah. Yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya dia dan segala yang dia miliki adalah milik Allah. Yang keempat, dia harus tahu bahwasanya nikmat ya yang dianugerahkan, yang dia miliki itu semua adalah murni dari Allah. Yang kelima, dia harus tahu bahwasanya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Di dalam doa ini ada ucapan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Ubun-ubun ini kalau kita buka, dulu saya ketika belajar bahasa Arab di Pondok Al-Irsyad, itu guru bahasa Arab saya adalah kakak kelas yang baru lulus, tapi beliau memang Masya Allah bahasanya bagus. Beliau tidak mengizinkan kita membuka kamus bahasa Indonesia, Arab Indonesia nggak diizinin. Ya gimana cari arti kata? Cari arti katanya itu apa? Bahasa Arab, terjemahannya bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya apa itu air? Air misalnya. Air adalah sesuatu yang cair. Itu terjemahannya harus kayak gitu. Enggak boleh cair itu, air itu ini, enggak boleh. Misalnya apa lagi? Ini ubun-ubun. Ubun-ubun itu apa? Ubun-ubun itu dalam bahasa Arab kalau kita buka kamusnya, muqaddimatur ra's, bagian depannya kepala. Jadi beliau mengajarkan belajar bahasa Arab dengan bantuan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Tapi itu sulit untuk yang tidak terbiasa.
Jadi harus dibiasakan. Nah, di sini nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Maksudnya apa? Engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana engkau kehendaki. Ubun-ubun kita aja apa? Di tangan Allah Azza wa Jal. Jadi apapun urusan kita itu Allah yang menentukan. Karena strategi manusia, makanya saya sebutkan, dan ini semoga bisa jadi koreksi kita bersama, adalah di dalam negeri ini khususnya, negeri ini pada khususnya, dan kita semua harus saling mendoakan dan menasihati. Seringkali ketika ditimpa musibah, sering mengatakan dengan bersatu kita bisa, dengan bersama kita akan mampu menghilangkan ini. Kita sering lupa mengatakan insya Allah, dengan mohon pertolongan kepada Allah dan sebagainya. Padahal nasiyati biyadik, ubun-ubun kita di tangan Allah. Kita bangun strategi, Allah wafatkan, nggak bisa. Allah berantakan semua strategi dan rencana, planning yang ada itu nggak mampu kita lakukan. Maka kita harus tahu, kendali diri kita itu bukan pada diri kita. Kadang itu orang punya kendaraan, tapi di saat tertentu kadang kendaraannya tidak bisa dia kendalikan. Misalnya apa? Dia bawa kendaraan, tiba-tiba rodanya pecah. Dia bisa mengendalikan? Tidak. Kecelakaan dia. Padahal apa? Dia pemilik kendaraan. Bagaimana mungkin ketika dia adalah pemilik kendaraan yang mana dia tidak bisa mengontrol kendaraannya tersebut, ketika hampir tabrakan dia tidak bisa mengontrolnya. Nah, dirinya sendiri pun tidak mungkin dia bisa mengontrol, kecuali dia harus sadar bahwasanya semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Rabbnya, ubun-ubunnya di tangannya, hatinya di antara dua jemari Allah. Dan ini yang harus dipenting, melebihi ubun-ubun ini lebih penting. Apa itu? Hati. Karena itu Rasulullah setiap hari pagi membacakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya oleh salah satu istri Rasul, wahai Rasulullah, akhirnya Rasulullah dipujilah, engkau begini-begini, tapi kenapa engkau masih mengamalkan doa itu? Dia katakan, sesungguhnya hati seorang hamba berada di antara dua jari dari jemari Allah. Kapanpun Allah bolak-balikan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittaba'a ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mengikuti hawanya, mengikuti nafsunya, sehingga Allah sebutkan di situ dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apa akibatnya? Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Setelah dia punya ilmu, dia disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati jamaah, subhanallah. Karena itu ya, yang paling harus sering kita ucapkan untuk menutup malam kita, atau di sujud, di solat terakhir kita di malam hari, kita ucapkan apa? Allahumma khtim alayya bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupanku dengan akhir yang baik. Subhanallah. Dan ingat tadi, doa itu harus diucapkan bukan karena kita hafal, bukan, tapi dengan kehinaan. Ada orang mengucapkan doa karena dia hafal. Banyak doa diucapkan ketika sujud, tapi mana kerendahan dia? Ya Allah, hamba ini rendah, tolong berikan ini. Ibaratnya gini, kita hadir sekarang ke Pak Presiden. Pak Presiden, saya orang nggak punya duit, kasih duit lah, kan kita kawan. Nggak dikasih. Tapi apa? Wahai Pak Presiden, keadaan saya itu begini. Dan saya kira Anda adalah orang yang dermawan. Gitu hadir, ya Allah, hamba begini. Tetesan air mata ini menandakan bahwasanya hati ini sudah rapuh. Detak jantung yang begitu cepat menandakan bahwa hamba tidak stabil. Desiran darah yang seperti tidak biasa menyampaikan bahwasanya tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepadamu ya Allah. Sampaikan kerendahan kita, kemudian sampaikan hajat kita dan puji Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang tersebut tergesa, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan ini. Dia lupa memuji Allah Azza wa Jalla.
Padahal kemarin kita sebutkan apa? Doa terbaik salah satunya adalah metode yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Puji dulu Allah, kemudian sampaikan kehinaan kita, baru minta kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga hidup dan matinya, bahagia dan celakanya, sehat dan sakitnya, semua di bawah kuasa Allah. Seorang tidak mempunyai kuasa apapun karena dia berada di dalam genggaman Rabb-Nya. Bahkan dia lebih hina daripada budak yang lemah lagi hina. Jadi seorang hamba itu ketika di hadapan Allah itu dia sebenarnya jauh lebih hina daripada hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Kenapa? Hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, suatu saat kalau dia mampu dia bisa tebus dirinya. Pertanyaannya, apakah kita bisa membebaskan diri kita dari menjadi hamba Allah? I wallah, demi Allah tidak. Saya ulangi, hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang majikan, seorang tuan, kalau dia mampu dia bisa tebus dirinya sehingga dia bekerja, dia dapat gaji, kemudian dia punya uang, dia tebus, wahai tuanku, saya ingin beli diri saya sendiri, saya ingin merdeka. Bisa, bisa. Tapi kita tidak bisa. Ya Allah, hamba sudah punya rumah, apartemen ini semuanya, ini pulau milik hamba, hamba ingin tebus, aku tidak mau jadi hambamu lagi. Bisa? Ya Allah, demi Allah tidak bisa. Karena itu kita lebih hina daripada apa? Daripada budak ataupun hamba sahaya. Ubun-ubunnya di tangan yang maha kuasa, yang maha memiliki. Ia selalu di bawah kekuasaan dan kekuatannya, bahkan lebih dari itu. Saya baca cepat ya. Apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya, maksudnya adalah dirinya, dan ubun-ubun setiap hamba berada di tangannya, sehingga dia bisa melakukan apa saja terhadap mereka, niscaya dia tidak akan takut kepada sesama hamba, tidak akan berharap kepada mereka, tidak akan memperlakukan mereka layaknya para raja, tetapi sebatas hamba yang dikuasai dan diatur oleh mereka. Di sini ucapan indah Ibnul Qayyim, beliau katakan, ketika seorang hamba sudah tahu bahwasanya semua tersebut adalah di tangan Allah, dia tidak akan takut kepada siapapun dan tidak akan berharap kepada siapapun. Di sini poin penting kehidupan. Seorang kenapa dia terlalu banyak takut kepada orang lain? Oh, ini kayaknya jualannya enak nih. Kalau dia jualan di sini habis di jualan saya. Atau dia butuh sekali kepada orang lain. Kepada orang itu selalu mengadu kepada orang. Kenapa? Karena dia lupa bahwasanya ubun-ubun semua manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena itu dulu seorang ulama mengatakan, ini kenapa saya hadirkan ini? Karena ini musim orang yang takut rezekinya hilang. Dulu para ulama ada mengatakan di antara ucapan beliau, dan aku tahu rezekiku itu tidak mungkin diambil orang lain, sehingga aku menyibukkan diriku untuk ibadah. Perhatikan, rezekinya nggak mungkin diambil ke orang lain. Rezeki luput tidak dari kita? Enggak. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang di antara kalian lari dari rezekinya seperti dia lari dari maut, maka rezekinya pasti datang kepadanya, seperti kematian pasti akan datang kepadanya. Nah, pertanyaan, ketaatan apakah datang kepada kita, apakah kita yang datang? Kita yang datang. Jadi konsep rezeki itu bukan dicari. Konsep rezeki itu dijemput. Coba perhatikan, konsep rezeki bukan dicari, tapi dijemput. Karena kalau kita mencari rezeki, seakan-akan kita mengatakan rezeki saya belum ada, cari dulu. Paham di sini? Tapi kalau jemput itu pasti udah ada. Paham ya? Cari rezeki itu bukan konsep seorang muslim, tapi jemput rezeki. Sehingga kerjaan dia itu cuma ikhtiar, bukan serakah, bukan lalai. Kalau kita mencari rezeki berarti seakan-akan rezekinya belum ada. Tapi kalau jemput itu pasti ada, entah sedikit entah banyak. Tinggal bagaimana kepuasan kita terhadap rezeki tersebut. Siapa saja yang mendapati dirinya seperti ini, maka rasa butuh orang itu kepada Rabb-Nya menjadi sifat yang sudah terpatri dalam hatinya. Artinya kalau dia sudah tahu bahwa semua manusia itu di dalam genggaman Allah, maka dia tidak akan merasa butuh kepada manusia.
tidak akan butuh. Gini ya, ketika seorang tersebut misalnya dia datang kepada seorang ustadz, ya tapi kita tetap berikan solusi. Kita datang kepada seorang ustadz, kita keluhkan, tahulah bahwasanya ustadz tersebut mungkin lebih sulit keadaannya daripada kita. Dia akan mengarahkan kita kemana? Ke langit. Dia tetap akan mengarahkan kita ke langit, karena dia tidak punya daya dan upaya. Karena itu ketika seorang hamba sudah tahu bahwasanya semua manusia itu dalam kendali Allah, maka pintu pertama dia ketuk adalah pintu Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita punya karyawan, ibarat saja kita punya karyawan, atau kita dapatin dari kecil seorang anak yang susah, kita adopsi, kita sekolahkan, kita besarkan sehingga dia sukses. Kemudian segala urusan dia berhasil, kemudian di dalam sebuah keadaan yang mana harusnya saat itu dia kembali kepada kita, justru dia minta solusi dari orang lain. Apa rasanya? Kecewa kita. Allah telah berikan semuanya kepada kita, tapi kemudian kita keluhkan takdir Allah kepada orang lain. Taskur rahima ilal ladzi la yarhamu. Kalau kita keluhkan hidup kita kepada orang lain, mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada manusia yang tidak penyayang. Manusia itu penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena dia bukan milik dia sendiri, dia milik Allah. Manusia itu sering menerka, coba begini, coba begini, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia cuma memberikan jalan, tetapi jalan tersebut milik siapa? Milik Allah Ar-Rahman. Di sini saya langsung kepada ayatnya agar tidak lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Nabiullah Hud alaihi salam, yang mana kaumnya sangat membenci dan sangat menentang dakwah beliau alaihi salam. Dia mengatakan apa? Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal hanya kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa pun kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbku ada di jalan yang lurus. Ayat ini luar biasa. Coba perhatikan, ini sederhana saja ya, cara kita memahami ayat dengan sederhana saja. Pertama perhatikan. Pertama Nabiullah Hud alaihissalam sebut, aku hanya bertawakal kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku dan Tuhan kalian. Oke, di sini paham? Tuhanku dan Tuhan kalian. Artinya apa? Kita sama. Yang tinggi itu Allah, yang kuasa itu Allah. Kedua, dia katakan segala yang bernyawa Allah yang pegang kendalinya, ubun-ubunnya. Sehingga kalau kita punya suatu problem, kita enggak cari solusi ke samping, tapi kita cari solusi ke atas. Enggak kepada manusia tapi kepada Allah. Akhirnya Pak, inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbku yang di jalan lurus. Rabbku berada di jalan yang lurus. Semua manusia ini jalannya bisa menyimpang. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah jalan para sahabat yang sudah meninggal. Karena ketika kita masih hidup sangat mungkin tersesat. Maka di sini Nabi Hud menyebutkan Rabbku di atas jalan yang lurus. Sedikit lagi ya. Kemudian dalam lanjutan doanya ada kata adlun fiyah hukmuk madin fiyah qada'uk. Ya Allah, hukummu berlalu kepada hukummu adil kepadaku dan takdirmu berlaku kepada diriku. Di sini, ini saya tidak akan baca semuanya, saya akan ringkas saja. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin mengajarkan kepada kita dua hal. Kita katakan hukummu adil ya Allah, dan aku berada di dalam takdirmu. Dua perkara yang ingin disampaikan Ibnul Qayyim. Pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya semua hukum Allah ya itu berlaku kepada semua hambanya. Takdir Allah pasti berlaku, enggak mungkin tidak. Yang kedua, takdir itu pasti adil. Pasti adil. Semua manusia, semua hamba, semua makhluk diciptakan dengan takdir. Dan semua takdir itu adil. Misalnya seorang
diciptakan dalam keadaan buta, yakinlah di situ ada kebaikan yang luar biasa. Andaikan dia tidak buta, mungkin banyak sekali keburukan dunia yang membuat dia terpedaya. Seorang ditakdirkan tuli, alangkah adilnya Allah, karena mungkin dia hidup di lingkungan yang kalau dia tidak tuli akan kata-kata yang membuat dia di akhirat nanti akan tersiksa. Semuanya adil. Kita lihat bagaimana misalnya sotong lah, cumi itu, kalau kita lihat cumi sotong yang paling khasnya apa? Hitamnya itu, ya, cairan hitamnya itu. Di antara fungsinya kata ahli ilmu apa? Kata pakar sains, untuk menyelamatkan dirinya dari serangan musuh. Subhanallah, hitam. Kalau kena tangan kita bersihkan tidak? Kita bersihkan. Subhanallah. Kemudian apa? Semut walaupun dia lambat, tapi dia punya rumah di mana-mana dia bawa. Enggak kehujanan itu semut, enggak kepanasan. Dia punya rumah walaupun jalannya lama. Seperti itu ya. Kemudian apa? Rusa dia itu larinya cepat, tapi dia punya kelalaian. Apa itu? Sering noleh ke belakang. Semuanya dengan keadilan dari Allah. Allah ingin apa? Karena rusa ini larinya cepat, tapi kalau dia enggak lihat ke belakang, si harimau enggak dapat jatah makan. Luar biasa keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus kita ingat, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyah. Semua yang bernyawa Allah yang pegang kendalinya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Dan Allah berada di atas jalan yang lurus. Dan ayat ini berkaitan dengan takdir, dan pembahasan takdir itu di pertemuan berikutnya insyaallah azza wajal. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wajal, semoga pertemuan ini memberikan manfaat, dicatat sebagai kebaikan. Satu resep untuk belajar adalah yang sangat menentukan keberhasilan orang itu belajar adalah apa niatnya belajar. Ini resep pertama yang kita berikan. Apa niat dia itu belajar. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.